kelompok 1. Di sini saya bersama anggota DIN saya akan menjelaskan tentang materi histogram. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak apa itu histogram? Histogram adalah alat visualisasi yang digunakan dalam statistik untuk menggambarkan suatu data. Dalam histogram, data dikelompokkan ke dalam kelas atau interval, dan frekuensi setiap kelas ditentukan oleh tinggi pendeknya batang. Batang-batang itu ditempatkan berdampingan dan lebar batang menunjukkan kelas atau interval data. Histogram sering digunakan untuk menganalisis data numerik dan memahami pola distribusi. Histogram membantu mengidentifikasi pola tertentu dalam data. Misalnya, berbentuk bar histogram memberikan informasi tentang seberapa beragam distribusi data. Apakah ada kecenderungan tertentu atau apakah ada outlier. Hal ini berguna dalam analisis statistik untuk memahami karakteristik data. Jenis-jenis histogram. Yang pertama yaitu uniform histogram. Apa itu uniform histogram? Uniform histogram atau yang sering dikenal dengan distribusi seragam menunjukkan bahwa jumlah kelas terlalu kecil dan setiap kelas mempunyai jumlah yang sama. Yang kedua, bimodal histogram. Ketika suatu histogram mempunyai dua puncak, maka disebut bimodal. Bimodalitas terjadi ketika kumpulan data melakukan pengamatan terhadap dua jenis kelompok yang gabungan yang berbeda. Jika pusat dari dua histogram terpisah cukup jauh terhadap variabel di kedua kumpulan data, maka histogram mempunyai dua puncak. Yang ketiga, simetrik histogram. Histogram simetris disebut juga histogram berbentuk lonceng. Jika dari variabel di tengah-tengah histogram dan kedua sisinya memiliki ukuran dan bentuk yang identik, maka histogram disebut histogram simetris. Histogram yang tidak simetris disebut histogram miring. Yang keempat, probabilitas histogram. Histogram probabilitas adalah jenis distribusi yang menunjukkan probabilitas serangkaian hasil numerik diskrit, yakni memiliki kesenjangan nyata antara nilai-nilainya. Kenapa membuat histogram? 1. Menentukan interval kelas data dengan membagi rentang nilai data ke dalam interval atau kelas. Jumlah interval yang dipilih dapat mempengaruhi tampilan histogram. 2. Pada sumbu vertikal bisa ditempatkan untuk frekuensi. Beri label pada sumbu ini sebagai frekuensi. 3. Pada sumbu horizontal, tempatkan nilai terendah setiap interval. Beri label pada sumbu ini dengan jenis data yang ditampilkan. 4. Gambarlah sebuah batang yang memanjang dari nilai terendah setiap interval nilai terendah interval berikut. Ketinggian setiap batang harus sama dengan frekuensi intervalnya. Diketahui, contoh soal adalah sebagai berikut. Buatlah histogram dengan menggunakan data berikut. Panjang tongkat dengan satuan cm dan frekuensi. Diketahui, panjang 44-46 cm dengan frekuensi 5, 47-49 cm dengan frekuensi 12, 50-52 dengan frekuensi 18, 53-55 cm dengan frekuensi 20, 56-55 cm dengan frekuensi 10, dan 59-61 dengan frekuensi 3. Dan penyelesaiannya sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu mengurangi 0,5 pada tepi bawah dan menambah 0,5 pada tepi atas. Sebagai contoh, pada panjang tongkat 44-46 cm. Tepi bawah yaitu pada bagian kiri, yaitu 44 dikurangi 0,5 yang hasilnya 43,5. Lalu tepi atas pada bagian yang kanan, 46 ditambah 0,5 dengan hasil 46,5. Lalu langkah yang kedua, membuat histogram berdasarkan data yang didapat. Pada sumbu vertikal, ditempatkan untuk frekuensi. Semakin tinggi, angkanya semakin banyak. Lalu pada sumbu horizontal, ditempatkan untuk interval, semakin ke kanan, nilainya semakin banyak. Gambarlah sebuah batang yang memanjang dari nilai terendah setiap interval ke nilai terendah interval berikutnya. Ketinggian setiap batang harus sama dengan frekuensi intervalnya. Langkah yang terakhir yaitu ambil titik tengah di setiap batang dan dihubungkan dengan garis. Kemudian, histogram sudah selesai dibuat. Lalu, contoh soal nomor 2. Buatlah histogram dengan menggunakan data di bawah ini. Diketahui berat badan dengan satuan kilogram dan frekuensinya adalah sebagai berikut. 35-39 kg frekuensinya 6, 40-44 kg dengan frekuensinya 8,
45-49 kg dengan frekuensi 7, 50-54 dengan frekuensi 4, 55-59 dengan frekuensi 8, dan 60-64 kg dengan frekuensi 9. Langkah selanjutnya yaitu mengurangi 0,5 pada tepi bawah dan menambah 0,5 pada tepi atas. Sebagai contoh, pada berat badan 35-39 kg, tepi bawah yaitu bagian yang berada pada bagian kiri, dan tepi atas adalah bagian yang berada pada bagian kanan. Tepi bawah 35 dikurangi 0,5 sama dengan 34,5. Lalu tepi atas 39 ditambah 0,5 sama dengan 39,5. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel untuk membuat data histogram. Langkah yang pertama yaitu memasukkan data yang telah diperoleh. Di sini saya menggunakan kolom A untuk memasukkan interval data, lalu di kolom B diisi dengan frekuensi. Kemudian kita blok data pada kolom A dan B, lalu kemudian pada menu bar kita pilih insert. Kita pilih kolom or bar chart, lalu kita pilih yang 2 dimensi kolom. Pilih yang cluster kolom, maka akan muncul grafik diagram data sebagai berikut. Di sini saya merename judulnya menjadi data histogram. Karena histogram, maka diagram batangnya harus saling menghimpit. Kita ubah gaya tampilannya dengan cara mengklik kanan pada objek interval, kemudian muncul format data series. Lalu kita pilih gap width dan sesuaikan agar batangnya saling berhimpit. Kita ubah menjadi 0%. Kemudian kita pertegas batas antar batang dengan menebalkan outline. Caranya dengan klik option dan fill, lalu klik border dan pilih solid line. Kemudian kita pilih ketebalan pada bagian width, diubah menjadi 1,75. Kemudian kita pilih warna. Kali ini saya memilih warna hitam agar terlihat jelas. Lalu, data histogram sudah selesai dibuat. Sekian dari kelompok kami, semoga penjelasan tadi bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sekian dari kami kelompok 1, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.